Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Taat seperti seorang prajurit. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, seperti biasa marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 8 ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Kekasih-kekasih Tuhan, seorang prajurit terikat akan sumpah kesetiaan, yaitu sumpah prajurit. Salah satu sumpahnya adalah taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Seorang prajurit terdidik dengan disiplin yang tinggi dan loyalitas kepada atasannya. Artinya, seorang prajurit wajib menjalankan perintah atasan dengan penuh ketaatan apapun resikonya. 2 Timotius 2 ayat 4 mengingatkan kita, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa kita ini adalah prajuritnya Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang seringkali kita tidak sadari. Karena kehidupan kita sebagai orang percaya sudah terpola sebagai anak, bukan sebagai prajurit. Sehingga dalam kehidupan kita lebih banyak nyantainya daripada berdisiplin. Contoh kecil saja, Tuhan telah memerintahkan kita merenungkan firman-Nya itu siang dan malam. Seberapa banyak yang setia melakukannya? Amsal 13 ayat 13 mengingatkan kita, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Inilah kenyataannya, bahwa tidak semua orang Kristen mau melakukan ketaatan itu. Dan sebagian besar malah cenderung mengabaikannya dan tidak mau taat. Perintah kecil dari Tuhan dianggap penderitaan. Padahal ketika pergumulan dan masalah itu datang, minta tolongnya sama Tuhan. Yang lebih parah lagi, ketika masalah datang, justru Tuhan yang disalahkan. Padahal masalahnya itu timbul dari dirinya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Saudaraku, kita bisa belajar tentang ketaatan itu dari seorang perwira yang datang pada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat kedisiplinan dan ketaatan. Si perwira tahu di mana posisinya. Tidak peduli setinggi apapun pangkat atau jabatannya, ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus, Sang Maestro Mujizat. Maka ia memutuskan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sepatah kata saja pun dari Tuhan Yesus akan sanggup menyembuhkan hambanya. Itulah imannya. Keyakinan dan ketaatan seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh kita, saudaraku. Kalau kita merasa bahwa kita ini adalah prajuritnya Tuhan Yesus dan yang mengasihinya, maka sudah selayaknya kalau kita harus taat dan menuruti perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
kasih-Ku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu senantiasa memenuhi hidup kami, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang tangguh, yang siap melaksanakan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.